Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 5856. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri lagi. Jadi dia menanggalkan semua pakaiannya dalam 3 gerakan. Dua orang cantik yang sudah melihat banyak hal itu pun terkesima dengan penampilannya yang agung. Bruce juga terkejut karena kondisinya jauh lebih baik dari biasanya hari ini. Dikatakan bahwa satu-satunya orang yang paling mengenal seseorang adalah dirinya sendiri. Dan Bruce tidak terkecuali. Dia jelas tahu di mana kekurangannya. Alasan utamanya adalah karena dia sedikit lebih tua, dan kemampuannya di area itu sangat berkurang. Sama halnya dengan mobil tua yang tidak bisa dinyalakan. Hanya saja, memulainya saja sulit. Motor starter yang sudah tua memiliki sabuk yang longgar, sehingga butuh tenaga untuk menyalakannya. Dan tidak mungkin untuk langsung menginjak pedal gas setelah menyalakannya. Saat menambah kecepatan atau menyalakan mobil dingin, Anda perlu berhenti di tempat dan menghidupkan mesin secara perlahan. Setelah suhu air perlahan naik dan oli mesin dilumasi, Anda sebenarnya dapat menyalakannya. Namun, situasi saat ini benar-benar berbeda. Hari ini, ia merasa seperti telah ditingkatkan dari mobil tua yang bobrok menjadi sumber energi baru yang canggih. Sebelumnya, sulit untuk menyalakannya dan dia harus memanaskan mobil di tempatnya. Sekarang, dia menghilangkan langkah pengapian dan hanya menyalakan mobil. Anda bisa menendang 1000 kuda super hanya dengan satu kaki. Dan dapat berakselerasi dari 0 hingga 100 HP dalam waktu kurang dari 1 detik. Bruce juga tahu bahwa ini jelas bukan kekuatan yang seharusnya ia miliki. Bahkan ketika dia berusia 18 tahun, dia tidak mempunyai motivasi yang begitu besar. Namun, ada dua wanita cantik yang seksi yang menunggunya untuk bersenang-senang. Jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia merangkul kedua wanita itu dan bertanya sambil tersenyum. "Cantik, di mana kamar tidurnya? Ayo, ajak aku. Kita ke sana." Kedua wanita itu masing-masing memegang salah satu tangannya dan menuntunnya ke kamar tidur utama di kamar presidensial dengan cara yang sangat ambigu. Tapi saat Bruce mengubur kakinya di ruangan itu, tiba-tiba dia merasakan nyeri tajam di sekujur tubuhnya. Ketika dia menundukkan kepalanya, dia melihat bahwa kawan seperjuangannya yang paling dikenal dan dekat telah menjadi sama sekali tidak dapat dikenali. Pembantu, di sampingnya juga menyadari keanehan itu. Dia menundukkan kepalanya dan mundur selangkah karena takut. Dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Apakah ini masih manusia? Tahanan wanita, lainnya juga ketakutan. Dia mundur, melambaikan tangannya dan berkata, Aku takut aku tidak tahan. Lebih baik aku mengembalikan uang itu padamu." Bruce saat ini, wajahnya berubah pucat. Bukan karena dia marah. Itu karena itu sangat menyakitkan. Dan rasanya seperti akan meledak kapan saja, di mana saja. Rasa sakit yang begitu hebat adalah sesuatu yang belum pernah ia alami seumur hidupnya. Setiap momen dan detik tak terlupakan. Pada saat ini, pelayan itu tidak bisa menahan diri untuk mengingatkan. "Tuan Kepala Sipir, apakah Anda yakin tidak perlu campur tangan? Sepertinya itu akan mati." Bruce kesakitan, keringat dingin keluar berbondong-bondong. Dan rasa sakit yang semakin hebat membuat kakinya semakin lemah. Dan bahkan mulai bergetar hebat. Dia mati-matian menutupi tubuhnya dan meratap kesakitan. "Cepat, tolong aku sakit, ini akan meledak." Kedua wanita itu juga ketakutan, dan kualitas psikologis mereka semakin buruk. Tahanan itu dengan gugup berkata kepada pembantu itu, "Camilla, ayo cepat pergi. Jika terjadi sesuatu yang menarik perhatian polisi, tamatlah sudah kita." Pembantu, bernama Camilla juga kembali sadar dalam sekejap dan hendak melarikan diri dengan panik. Keduanya adalah Miss World yang bergengsi. Bagi mereka, meskipun tidak jarang menghasilkan uang tambahan dari tubuh mereka, hal semacam ini tidak boleh diungkap. Jika tidak, citra mereka akan sangat terpengaruh dan masa depan mereka akan hancur total. Oleh karena itu, melihat situasi Bruce yang sangat aneh, mereka berdua benar-benar takut menimbulkan masalah dan lepas kendali. Jadi mereka secara tidak sadar ingin pergi secepat mungkin. Bruce sangat kesakitan hingga ia hampir pingsan. Dia berguling-guling di tanah sambil berteriak pada mereka berdua dengan sekuat tenaga. "Kalian berdua, para pembuat bingkai, jangan lupa. Kamu dipekerjakan oleh Gustavo dengan uang. Kamu harus sangat jelas tentang latar belakang Gustavo.
Dan saya adalah tamu terhormat Gustavo. Jika ada yang salah denganku di sini, kalian berdua tidak akan selamat. Perkataan Bruce langsung membuat kedua wanita itu ketakutan. Yang baru saja ingin melarikan diri dan berdiri diam di tanah dan berteriak ketakutan. Mereka telah lama mendengar kekejaman Gustavo. Ketika mereka mengira bahwa mereka awalnya ada di sini untuk melayani Gustavo. Namun untuk sementara, diminta untuk melayani teman-teman Gustavo. Mereka berdua tiba-tiba merasa amat ketakutan. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada teman Gustavo di sini. Dan mereka berdua pun meninggalkan tempat itu dan melarikan diri. Mereka pasti akan diburu oleh anak buah Gustavo. Keduanya menyadari hal ini, pembantu, bernama Camilla memaksa dirinya untuk tenang dan bertanya kepada Bruce. Bagaimana aku bisa membantumu? Bruce tidak tahu apa yang bisa dilakukan pihak lain untuk membantunya. Dia hanya bisa berteriak tanpa sadar, cepat carikan aku es batu, makin banyak makin baik. Bab 5857. Ketika dia mendengar Bruce menginginkan es batu, Camilla, yang bereaksi sedikit lebih cepat, dengan cepat berkata kepada gadis di sebelahnya. Talia, ada sebotol sampanye di bar di suite. Itu ditaruh di ember es. Cepat ambil embernya. Gadis itu kembali sadar dan berjalan cepat tanpa penundaan. Lari keluar dari kamar tidur. Setelah terdengar suara berdentang, gadis itu berlari sambil membawa ember besi berisi es batu. Camilla dengan cepat mengambil ember besi dari tangannya. Berjongkok dan menyerahkannya ke selangkangan Bruce. Bruce awalnya ingin langsung mengisinya. Namun situasi sebenarnya tidak memungkinkan. Jadi dia tidak punya pilihan selain menuangkan semua es batu di antara kedua kakinya. Dia awalnya berpikir bahwa es batu ini pasti akan menenangkannya. Namun dia tidak menyangka es batu itu tidak berguna sama sekali baginya. Rasa sakit yang parah dan pembengkakan ekstrim tidak berkurang sama sekali dengan es batu. Ekspresi wajah Bruce menjadi semakin menyakitkan dan terdistorsi. Rasa sakit yang tak tertahankan membuatnya terjatuh ke tanah dan menangis. Pada saat ini, tidak ada jejak sipir agung dalam dirinya. Dia tampak seperti seorang gadis kecil yang roknya kotor dan sedang duduk di genangan lumpur sambil menangis. Camilla tanpa sadar bertanya padanya. Tuan Sipir, apakah Anda belum merasa lega? Bruce menangis dan menggelengkan kepalanya berulang kali, dan berkata dengan putus asa. Bantu aku memikirkan cara, aku benar-benar tidak bisa bertahan. Kita akan turun. Camilla juga sangat bingung dan berkata dengan gugup. Tapi aku benar-benar tidak bisa memikirkan cara yang bagus. Setelah mengatakan itu, dia tanpa sadar bertanya. Bagaimana kalau aku menelepon 911 untuk meminta bantuan? Tidak. Bruce berseru tanpa sadar. Kita tidak boleh menelepon 911. Jika kamu menelepon 911, tamatlah riwayatku dan tamatlah riwayatmu juga. Bruce tahu betul bahwa dialah yang memimpin penjara federal. Kepala penjara adalah anggota keluarga Rothschild. Jika dia menyebabkan skandal besar di sini malam ini, dan dunia luar dan keluarga Rothschild tahu tentang hal itu, maka masa depannya akan hancur total. Orang-orang tidak akan pernah mengizinkan seorang pria yang hampir meledakkan dirinya sendiri saat mencoba melakukan hubungan ganda untuk terus bertugas sebagai sipir penjara federal. Dan keluarga Rothschild pasti tidak akan lagi mempercayainya dan menggunakannya kembali. Dan pasti akan meninggalkannya. Setelah memikirkannya, dia hanya bisa menahan rasa sakit yang parah dan berkata, "Pergi, lihat di sakuku, ambil ponselku. Saya ingin menelepon, mencari seseorang untuk membantu." Oke. Camilla mendengar bahwa dia ingin mencari seseorang untuk membantu. Dia merasa sedikit rileks dan segera pergi mengambil teleponnya. Saat ini, orang yang dipikirkan Bruce untuk meminta bantuan bukanlah Charlie yang baru saja dia temui hari ini. Melainkan seorang temannya yang merupakan seorang dokter yang bertugas di rumah sakit terdekat. Begitu telepon tersambung, dia bertanya dengan tidak sabar. "Mark, kamu di mana?" Suara seorang pria parubaya terdengar di telepon. "Saya sedang bertugas di rumah sakit, ada apa?" Bruce berkata cepat, "Saya dalam situasi yang sangat serius sekarang. Mungkin hanya kamu yang bisa menyelamatkan hidupku." Mark bertanya dengan heran, "Bruce, ada apa denganmu? Apa kau terluka?" Bruce tersedak dan berkata, "Lebih parah. Cederanya jauh lebih serius. Dan kaulah satu-satunya yang bisa menyelamatkan hidupku sekarang."
Mark menyadari keseriusan masalah ini dan segera berkata, "Kamu di mana? Aku akan datang mencarimu sekarang." Bruce tahu bahwa meskipun Mark adalah dokter yang bertugas, namun dalam situasi saat ini, ketika dia sendirian dan tidak dapat membawa banyak peralatan profesional, dia mungkin tidak berdaya. Jadi cara terbaik dan teraman saat ini adalah pergi ke rumah sakit untuk menemukannya. Jadi dia berkata, "Mark, dengarkan aku baik-baik. Saya ingin Anda menyiapkan ruang perawatan yang benar-benar pribadi sekarang. Anda tidak boleh membiarkan dokter lain selain Anda berhubungan dengan saya. Bersiaplah sekarang, dan aku akan bergegas mencarimu." Mark dengan cepat bertanya, "Kalau begitu ceritakan padaku situasi umumnya dulu, agar saya bisa membuat persiapan yang tepat sasaran dan menghindari pemborosan waktu." Ekspresi Bruce tampak kesulitan untuk sesaat. Namun dia masih mengumpulkan keberanian untuk mengatakan, "Ini penisku. Ini setidaknya 2 atau 3 kali lebih besar dari biasanya. Mungkin, aku merasa itu akan mati." "Astaga." Mark berkata tanpa sadar bertanya, "Apakah kamu minum obat secara sembarangan?" "Aku tidak," Bruce berseru, "aku tidak mengambil apapun." Dan tiba-tiba terasa seperti dirasuki. Rasanya seperti balon yang dipompa hingga batas maksimal. Itu bisa meledak kapan saja. "Sial." Mark mengumpat dan berkata dengan tergesa-gesa, "Cepat datang ke rumah sakit dan aku akan menyiapkan peralatannya. Jika benar-benar sebesar yang kau katakan, 2 atau 3 kali lipat, itu mungkin berbahaya. Kamu harus bergegas, lebih cepat lebih baik." Bruce sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan berkata, Aku akan segera ke sana." Setelah itu, dia melempar teleponnya ke samping, menatap Camilla dan gadis lainnya, lalu berkata, "Cepat, bantu aku berpakaian dan antar aku ke rumah sakit Manhattan." Camilla berkata tanpa sadar, "Kepala sipir, kamu. Saya khawatir Anda tidak bisa memakai celana dalam situasi Anda saat ini." Bruce melirik ke bawah, merasa putus asa dalam hatinya. Dengan situasi di depannya, tidak mungkin untuk memakai celana. Kecuali dia langsung membeli sepasang baju terusan. Camilla tiba-tiba mendapat ide dan berkata cepat, "Kepala sipir, bagaimana kalau aku ambilkan jubah mandi untukmu?" "Oke." Bruce setuju tanpa ragu dan berkata, "Cepat pergi, cepat ambilkan untukku." Beberapa menit kemudian, 2 Miss World mengenakan kacamata hitam dan masker. Satu di kiri dan satu di kanan berjuang untuk mendukung Bruce, yang tergesa-gesa dibungkus dengan jubah mandi. Dan mereka bertiga bergegas keluar dari ruangan itu. Rasa sakit Bruce yang parah saat ini tidak ada obatnya. Dan dia harus berjalan, jadi setiap kali dia membuka kakinya, ia akan merasakan siksaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seakan-akan ada jarum yang tak terhitung jumlahnya menusuknya dengan putus asa. Tapi dia juga tahu betul bahwa dalam situasi ini, tidak peduli seberapa menyakitkannya, dia harus menanggungnya, dan dia tidak boleh berpura-pura. Kalau tidak, kemungkinan besar dia akan pingsan di sini karena rasa sakit yang hebat dan terus-menerus. Jika dia kehilangan kesadaran, kedua wanita ini akan mencoba untuk tidak bertanggung jawab atau marah, Gustavo. Dan mereka pasti akan menghubungi 911 untuk mencari petugas darurat sesegera mungkin. Dalam hal ini, bahkan jika mereka hampir tidak menyelamatkan hidupnya yang menyedihkan, mereka tidak akan malu untuk tetap tinggal di Amerika Serikat di masa mendatang. Bab 5858. Pada saat ini, Bruce meledak dengan tekad kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menahan rasa sakit yang parah, dan datang ke garasi bawah tanah bersama kedua wanita itu. Camilla masuk ke mobil Bruce dan melaju ke rumah sakit Manhattan di bawah arahannya. 10 menit kemudian, mobil akhirnya berhenti di pintu masuk rumah sakit. Dan teman baik Bruce, Mark, sudah siap dan menunggu di pintu sambil mendorong kursi roda sendirian. Melihat mobil Bruce mendekat, dia buru-buru mendorong kursi rodanya dan berlari untuk membuka pintu. Saat ini, Bruce sedang meringkuk di kursi penumpang, berkedut hebat karena sakit dan muntah-muntah. Mark tidak menyangka situasinya akan begitu serius. Jadi dia cepat-cepat mengeluarkannya dari kursi penumpang. Dia melihat sosok Bruce melalui jubah mandinya dan tertegun sejenak. Dia tanpa sadar bertanya, "Bruce, kamu yakin ini bukan lelucon?" Bruce menangis dan berteriak, "Mark, hari ini bukan April Mop. Dan aku sedang tidak ingin mengerjaimu. Demi Tuhan,
Bisakah kau menerimaku dengan cepat dan merawatku? Mark menjawab setelah sadar kembali. Dia dengan cepat berkata, Bruce, aku tidak bermaksud begitu, aku hanya berpikir ini terlalu menakutkan. Sambil berkata demikian, dia segera mendorong kursi rodanya dan berlari menuju bagian dalam rumah sakit. 3 menit kemudian, ketika Mark benar-benar melihat area luka Bruce, dia merasa seolah-olah telah melihat hantu dan bergumam. Ini tidak mungkin untuk diselamatkan. Bruce berseru, apa kau serius? Mark menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan segera mengeluarkan alat untuk mengukur tekanan darahnya. Melihat nilai yang anehnya tinggi, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, dengan tekanan darahmu yang begitu tinggi, apakah kamu diam-diam memasang pompa di suatu tempat di tubuhmu dan mengirim semua darah ke sana? Bruce berkata dengan marah, saya di sini untuk berobat Mark, saya tidak di sini untuk mengikuti acara bincang-bincang. Lakukan sesuatu. Mark menyeka keringat dinginnya, mengeluarkan beberapa suntikan yang telah disiapkan, dan berkata, saya akan menyuntikkan beberapa obat pereda terlebih dahulu untuk melihat apakah ada efeknya. Aku akan memberimu yang lain nanti. Kami akan melakukan angiogram untuk melihat apakah ada trombus yang terbentuk di bagian manapun. Sambil berkata demikian, dia membuka bantal suntik itu dan bertanya kepada Bruce dengan ragu-ragu. Apakah kamu bisa tahan disuntik? Kaki Bruce menendang tanah dengan keras dan berkata dengan tergesa-gesa. Setiap detik adalah suntikan, jadi cepatlah. Mark mengangguk dan segera menyuntiknya dengan beberapa ramuan. Tanpa diduga, Bruce merasakan sakit yang hebat. Pembuluh darah muncul di sekujur tubuhnya, seolah-olah alien akan keluar dari tubuhnya sedetik kemudian. Mark segera bertanya padanya, Bruce, bagaimana perasaanmu? Bruce menggertakkan giginya dan berkata, sekarang terasa lebih sakit. Mark menyeka keringatnya dan memperingatkan. Kamu harus menanggungnya, betapapun sakitnya. Aku harus memeriksamu dulu. Bruce mengangguk putus asa, menahan keinginan untuk membuka jendela dan melompat keluar. Dan meminta Mark untuk melakukan beberapa tes untuknya. Setelah beberapa pemeriksaan, Mark berkata dengan ragu. Tidak ada gumpalan darah, tidak ada yang istimewa. Ini terlalu aneh. Setelah itu, dia menatap Bruce dan berkata dengan serius. Saat ini, tampaknya untuk sementara waktu tidak mungkin untuk mengetahui penyebabnya. Tapi situasi Anda saat ini memang sangat istimewa. Kemacetan yang begitu parah tidak dapat dikendalikan. Dan jaringan Anda sudah menunjukkan tanda-tanda hipoksia dan nekrosis. Jika tidak segera diatasi, dapat menyebabkan sepsis sistemik yang dapat mengancam jiwa. Bruce sangat marah hingga dia berteriak. Mark, aku ingin kau menemukan cara untuk menyembuhkannya dan menemukan cara untuk mengembalikanku ke keadaan normal. Alih-alih langsung memotongnya begitu muncul. Ayolah. Rumah sakitmu belum pernah mengalami situasi seperti ini? Mark berkata dengan serius, Bruce, kamu harus percaya pada pengalaman medisku. Jika ini hanya kemacetan biasa yang berlangsung lama, kita punya banyak cara untuk melakukan intervensi. Tapi situasi Anda berbeda. Warna ini menunjukkan bahwa jaringannya telah nekrotik. Tidak mungkin untuk menyelamatkan jaringan nekrotik. Kalau tidak akan ada begitu banyak orang yang diamputasi. Seperti yang dikatakannya, Mark menambahkan, dokter profesional sebenarnya dapat menilai kualitas jaringan secara sekilas dan apakah amputasi diperlukan untuk perawatan dan intervensi. Banyak pasien tidak mau menerima kenyataan bahwa mereka harus diamputasi. Jadi ketika kami pertama kali memberikan rekomendasi amputasi, mereka biasanya tidak mempercayainya. Banyak orang bahkan menyeret kaki mereka ke rumah sakit besar. Mencoba menemukan keajaiban. Tapi dalam kasus ini, hampir 90% pasien bertahan sampai akhir dan hanya bisa menerima amputasi. Bruce segera bertanya, bagaimana dengan 10% sisanya? Apakah ini keajaiban medis? Keajaiban medis? Mark menggelengkan kepalanya. 10% sisanya tidak akan bertahan hidup. Jika kamu tidak mau kakimu diamputasi, kamu akan benar-benar mati pada akhirnya. Bruce bertanya dengan putus asa, aku tidak menginginkannya. Aku tidak bisa menerimanya. Sekalipun kau potong salah satu kakiku, sekalian saja kau potong untukku. Mark berkata tanpa daya, mengenai situasi saat ini, saya benar-benar tidak punya solusi bagus lainnya. Bagaimana kalau saya menghubungi ahli yang relevan? Setelah mengatakan itu, Mark mengingatkannya,
Tapi aku ingin menjelaskannya kepadamu terlebih dahulu. Saat ini sebagian besar ahli sudah pulang kerja. Sekalipun aku bisa menemukan seseorang yang bersedia membantuku merawatmu, dia tidak akan datang terlalu cepat. Jadi, apakah kamu keberatan jika aku mengambil videonya? Biarkan mereka membantu Anda dengan konsultasi melalui video. Bruce menutupi wajahnya dan berkata, "Cepat tembak. Semakin hati-hati kamu menembak, semakin baik." Mark segera mengeluarkan ponselnya, mengambil video dan mengirimkannya ke pakar bidang terkait yang dikenalnya. Tak lama kemudian, ia menerima balasan dari para ahli tersebut satu demi satu. Tanpa terkecuali, setiap pakar menjawab dengan dua bagian yang sama. Pada bagian pertama, mereka semua kagum dengan konten video. Karena tidak ada seorang pun yang pernah melihat penyakit seperti ini dalam hidup mereka. Sementara pada bagian kedua, hampir semua orang merasa tidak ada pilihan lain kecuali operasi pengangkatan. Mark membiarkan Bruce melihat balasan semua orang, yang membuat Bruce semakin putus asa. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia hanya keluar untuk bertemu Miss World sebentar. Dan dia belum mencicipi buahnya. Dia akan menjadi seorang Kasim. Bruce begitu hancur sehingga ia lebih memilih mati daripada memilih diamputasi. Mark tidak punya pilihan selain berkata kepadanya, secara umum, nekrosis jaringan tidak langsung terjadi. Biasanya, Anda masih punya waktu 24 jam. Anda punya waktu untuk memikirkannya, dan ketika jaringan mulai membusuk, Anda harus membuat keputusan, tetapi saya dapat memberitahu Anda dengan bertanggung jawab bahwa itu benar-benar tidak ada harapan. Sambil berkata, dia mendesah dengan tulus, "Saya merasa Anda adalah pria yang tangguh dan saya mengaguminya. Tapi hari ini tampaknya menjadi tangguh bukanlah hal yang baik." Bruce tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Charlie kepadanya hari ini. Dia juga mengatakan menakutkan jika seorang pria tidak keras, tetapi lebih menakutkan lagi jika dia terlalu keras. Saat itu, mata Bruce berbinar, seolah-olah dia telah menangkap sedotan penyelamat, dan dia berbisik. Apa yang dikatakan pria itu benar. Adakah cara untuk menyembuhkanku? Bab 5859. Ketika Gustavo menukar sisa keagungan sang gembong narkoba dengan tempat tidur di sebelah Charlie dan tidak sabar untuk mendekatinya. Ketika dia sedang berjalan, telepon seluler di sakunya tiba-tiba bergetar. Dia segera mengeluarkan telepon genggamnya dan melihat ke bawah. Peneleponnya ternyata adalah sipir Bruce. Gustavo sedikit terkejut. Pikiran pertamanya adalah, apa-apaan, Bruce, anak kecil, berani memanggilku langsung? Apakah dia benar-benar berpikir dia orang hebat? Dia tidak tahu kapan itu dimulai. Gustavo sudah jelas-jelas menolak menjawab telepon. Dia tidak suka dengan perasaan saat menjawab telepon. Ia selalu merasa bahwa jika orang lain menghubunginya, ia akan mendapat pengalaman yang tidak mengenakan. Dia lebih suka bawahannya melapor kepadanya dengan hormat di depannya. Atau berbicara kepadanya dengan nada yang sangat hormat melalui pesan teks. Tentu saja, jika harus memberi perintah, dia lebih suka menelepon karena dia suka dengan hasil perintah langsung. Semua orang di sekitar Gustavo tahu bahwa dia tidak suka menjawab telepon. Jadi dalam keadaan normal, dia akan mengirim pesan terlebih dahulu, dan harus dimulai dengan YTH. Bapak Sanchez. Sama seperti Bruce, dia melakukan panggilan telepon langsung. Dia tidak pernah menghadapi situasi ini selama beberapa tahun. Jika Gustavo menerima panggilannya sebelum hari ini, dia akan langsung menutup teleponnya. Namun fakta bahwa dia hampir dibunuh oleh Joseph hari ini membuatnya merasa sedikit waspada terhadap lingkungan sekitarnya dan takut akan hal yang tidak diketahui. Jadi setelah memikirkannya, dia tetap menekan tombol jawab. Namun, nada bicara Gustavo jelas tidak senang dan dia bertanya, "Bruce, sudah kubilang, jangan meneleponku di hari biasa. Mengapa kamu tidak bisa mengirimiku pesan terlebih dahulu jika kamu ada sesuatu yang harus dilakukan?" Bruce berkata dengan nada sedih, "Tuan Sanchez, apakah Tuan Yechen bersama Anda? Saya ada urusan mendesak dan butuh bantuannya." "Tuan Yechen?" tanya Gustavo heran. "Mengapa Anda bertanya kepada Tuan Yechen?" Ketika Charlie di tempat tidur sebelah mendengar ini, dia duduk dari tempat tidur dan berkata kepada Gustavo, "Ayo, berikan aku teleponnya." Gustavo menyerahkan telepon kepada Charlie dengan hormat. Charlie mengambil telepon dan bertanya sambil tersenyum, "Tuan Kepala Sipir, apakah Anda ada urusan dengan saya?" Bruce bertanya dengan cemas, "Tuan Yechen, Anda bilang hari ini seseorang bisa bekerja terlalu keras. Pernahkah Anda mengalami hal mengerikan seperti itu sebelumnya?"
Charlie tahu bahwa dia pasti kesakitan setengah mati, tapi dia berkata tanpa tergesa-gesa. Tentu saja, tapi kau tidak percaya? Kenapa kau peduli lagi dengan masalah ini? Apa yang terjadi? Aku percaya, kata Bruce buru-buru. Tuan Ye Chen, hari ini, saya memang agak terlalu sok benar sepanjang hari. Saya pikir semua yang Anda katakan itu hanya alarmis. Hanya ketika hal-hal itu benar-benar terjadi padaku, aku menyadari betapa bodohnya aku. Sambil berbicara, ia memohon dengan air mata berlinang. Tuan Ye Chen, tolong selamatkan aku apapun yang terjadi. Jika Anda tidak menyelamatkanku, aku mungkin benar-benar akan tamat. Charlie berpura-pura terkejut dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Tolong beritahu aku. Bruce terisak dan berkata, sejujurnya, Tuan Ye Chen, malam ini Tuan Sanchez menyiapkan 2 wanita cantik untukku. Tapi saya tidak tahu apakah saya terlalu bersemangat atau ada yang salah dengan tubuh saya. Daerah itu tiba-tiba membengkak tak tertahankan, seolah-olah saya telah menelan 10.000 pil Viagra. Situasi saat ini semakin memburuk. Dokter di rumah sakit Manhattan mengatakan bahwa jaringannya mengalami nekrosis dan satu-satunya pilihan adalah amputasi. Saya ingin tahu apakah Anda bisa menyelamatkan saya. Charlie tersenyum. Sepertinya segala sesuatunya berjalan sesuai rencananya. Lalu dia berkata, ya, bisa diselamatkan, tapi perlu diobati dengan akupuntur. Saya sekarang di penjara. Bruce berkata cepat, tidak masalah. Asal kau punya cara untuk menyelamatkanku, aku akan kembali ke penjara sekarang. Saya bisa menerima perawatan Anda di penjara. Charlie bersenandung dan berkata, hanya saja perawatan seperti ini lebih merepotkan dan memakan waktu lebih lama, dan mengharuskan kamu telanjang. Dan yang lebih penting lagi, proses pengobatan pasti akan disertai dengan rasa sakit tertentu. Dan kamu pasti tidak akan bisa menahan teriakanmu. Apa kamu tidak takut orang lain dipenjarakan tahu? Bruce berkata cepat, sederhana saja. Aku akan meminta bawahanku yang paling terpercaya untuk mengeluarkanmu dari sel. Lalu diam-diam mengantarmu ke kantorku. Aku akan menunggumu di kantor. Kedap suara dan penyegelannya sangat bagus. Dan Anda pasti bisa merahasiakannya. Karena seriusnya situasinya dan terlalu malu untuk berbicara, Bruce secara tidak sadar ingin merahasiakan hal ini semampunya. Dia bisa saja meminta orang untuk mengosongkan sebuah ruangan di bagian lain penjara dan membiarkan Charlie pergi ke sana untuk merawatnya. Tetapi setelah memikirkannya, tidak ada tempat yang benar-benar aman. Bagaimanapun juga ini adalah penjara, dan banyak tempat memiliki titik buta dan pengawasan 24 jam. Berpatroli selama berjam-jam, jika seseorang mengetahui situasinya dan menyebarkannya sebagai gosip, masa depannya akan hancur. Di seluruh penjara, tempat teraman yang dirasakannya adalah kantornya. Lagi pula, ada lorong rahasia yang sangat rahasia di belakang kantornya. Untuk memastikan keamanan lorong rahasia ini, keluarga Rothschild tidak hanya menyembunyikan lorong rahasia ini dengan sempurna di balik rak buku di kantor. Tetapi kantor tersebut juga telah ditingkatkan dan direnovasi dengan tingkat privasi yang tinggi. Di kantor ini, bahkan dengan peralatan deteksi paling profesional, Anda tidak dapat menemukan jalan rahasia yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan semakin kecil kemungkinan bagi mata manusia untuk melihat petunjuk apapun. Dengan meminta Charlie datang ke kantor untuk merawatnya, dia bisa merahasiakannya sepenuhnya tanpa perlu khawatir Charlie menemukan jalan rahasia itu. Itu adalah pilihan terbaik. Melihat tujuannya tercapai, Charlie berkata dengan gembira. Kalau begitu, aku tidak punya masalah lain. Setelah Pak Kepala Sipir kembali, aku bisa membantu perawatannya. Bruce tiba-tiba bersemangat dan berkata, baiklah Tuan Ye Chen, Anda menyelamatkan saya kali ini, saya akan melakukan yang terbaik untuk membalas kebaikan Anda. Setelah itu, dia tak sabar untuk berkata, Tuan Ye Chen, saya akan segera kembali ke penjara, sampai jumpa lagi. Charlie bersenandung, baiklah, sampai jumpa nanti. Setelah menutup telepon, Charlie menyerahkan telepon itu kepada Gustavo. Gustavo bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Ye Chen, si bocah nakal Bruce itu mencarimu? Charlie tersenyum dan berkata, dia punya masalah dengan tubuhnya dan ingin aku mengobatinya. Gustavo bertanya dengan heran, ada masalah apa? Apa memang terlalu sulit? Charlie tersenyum dan berkata, dia bilang rasanya seperti dia telah memakan 10.000 pil Viagra. FCK, kata Gustavo sambil tersenyum, kalau begitu Tuan Ye Chen pasti akan mengambil foto untuk membuka mataku nanti. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, jadi kamu pandai dalam hal ini?
Dengan itu, dia berkata kepada Dean yang tidak jauh darinya, "Dean, Tuan Sanchez memiliki hobi yang sama denganmu. Mulai sekarang, kamu harus melayaninya dengan baik setiap hari. Jika kau berani lengah sedikit saja, aku akan menghancurkanmu dan membuatmu menjadi orang yang tidak berguna seumur hidupmu." Dean begitu ketakutan hingga ia hampir terjatuh dari tempat tidur. Entah ia diminta melayani Gustavo atau diminta menjadi orang yang tidak berguna di masa mendatang, itu adalah siksaan yang tidak dapat diterima baginya. Bab 5860. Gustavo juga panik, dan dia melambaikan tangannya dengan cepat. Tidak, Tuan Ye Chen, bukan itu yang saya maksud. Saya heteroseksual standar, dan saya hanya mencintai perempuan seumur hidup saya. Anggap saja apa yang saya katakan tadi seolah-olah saya tidak mengatakannya. Ketika Bruce kembali ke penjara dengan bantuan temannya Mark, dia sudah menderita sakit parah dan hendak menggunakan peluru. Lalu bunuh diri. Karena manajemen penjara yang ketat, pada prinsipnya anggota non-staff diizinkan masuk. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Bruce meminta orang kepercayaannya untuk menjemputnya dari luar penjara. Sementara temannya Mark hanya bisa kembali ke rumah sakit untuk sementara. Setelah kembali ke kantor, Bruce menahan rasa sakit yang hebat dan meminta orang-orang kepercayaannya untuk pergi ke area penjara tempat Charlie berada, bersiap untuk membawa Charlie keluar dari sel secara diam-diam. Penjaga penjara datang ke pintu sel Charlie, membuka pintu, dan berkata, "Siapa Ye Chen? Keluar." Charlie perlahan duduk dari tempat tidur, tidak berbicara, dan datang ke pintu tanpa suara. Penjaga penjara pertama-tama mengunci sel dan kemudian berbisik kepada Charlie. "Kepala penjara sedang menunggumu di kantor, ikut aku." Charlie mengangguk dan mengikuti penjaga penjara keluar dari area penjara. Penjaga penjara pertama-tama membawanya ke departemen medis penjara. Ia membawa Charlie ke kantor dokter saat dokter di ruang perawatan sedang libur kerja. Dia menyerahkan seragam penjaga penjara, sepatu dan topi kepadanya, dan berbisik, "Ganti pakaianmu dan aku akan membawamu menemui sipir." Charlie mengganti pakaian penjaga penjara tanpa bertanya apapun, dan pria itu mengeluarkan ponselnya dan menelepon seorang rekannya. Penjaga penjara yang masuk tingginya dan bentuknya hampir sama dengan Charlie. Dan penjaga penjara yang membawanya ke sini berbisik kepada penjaga penjara yang baru. "Tunggu di sini, jangan berisik, dan jangan berbicara dengan siapapun di ponselmu. Aku akan mengunci pintu setelah aku keluar, dan kamu akan menunggu di sini sampai aku kembali." Penjaga penjara itu mengangguk dan berkata, "Baik, Kapten." Penjaga penjara sebelumnya merasa lega, melepas topinya, dan menyerahkannya kepada Charlie. "Pakai topimu, ayo pergi." Saat keluar, ingatlah untuk menundukkan kepala agar tidak terekam kamera pengawas. Charlie mengangguk kecil, mengenakan topinya, lalu berjalan keluar dari ruang perawatan bersamanya. Setelah meninggalkan ruang perawatan, penjaga penjara menggesek kartunya dan membawa Charlie langsung ke area kerja penjaga penjara. Saat penjaga penjara berjalan pergi, dia berbisik kepada Charlie, "Ingat, jika ada yang bertanya tentang kejadian malam ini setelahnya, katakan saja kamu tidak enak badan malam ini dan aku akan membawamu ke rumah sakit. Tapi dokter sedang tidak bertugas. Saya hanya bisa mengunci Anda di ruang perawatan dulu, lalu keluar untuk membantu Anda mencari obat-obatan darurat. Butuh waktu lama bagiku untuk menemukan obatnya, tapi untungnya kamu merasa lebih baik setelah meminumnya, dan kemudian aku mengirimmu kembali ke sel." Oke. Charlie berpikir bahwa cara pihak lain mengganti musang dengan pangeran itu masuk akal. Tidak ada celah yang jelas. Terlebih lagi, dia mengenakan seragam sipir penjara dan topi. Kamera pengintai tidak dapat menangkap wajah orang tersebut, jadi tidak akan ada bukti nyata yang tersisa. Hal ini mungkin tidak akan menimbulkan kecurigaan. Penjaga penjara membawa Charlie ke lantai atas. Setelah berjalan melalui koridor panjang, ia sampai di pintu kantor sipir. Kemudian ia mengetuk pintu dengan lembut 3 kali. Tanpa menunggu jawaban dari dalam, ia langsung membuka pintu dan menghadap Bruce, yang sedang kesakitan, berkata, "Kepala penjaga, aku membawanya ke sini." Seolah melihat seorang penyelamat, Bruce dengan cepat berkata kepada Charlie, "Tuan Ye Chen, silakan masuk cepat." "Lip, kamu duluan. Keluar." Penjaga penjara mengangguk cepat dan menutup pintu kedap suara yang berat setelah Charlie masuk. Bruce tidak tahan lagi dan meratap dengan keras. Tuan Ye Chen, Anda harus menyelamatkan saya. Jika Anda tidak menyelamatkan saya akan menjadi orang yang tidak berguna." Charlie menatapnya dan tersenyum tipis.
Sambil tersenyum, ia telah menghabiskan begitu banyak upaya hanya untuk datang ke kantor ini dengan tenang, dan tujuannya akhirnya tercapai. Jadi, dia menatap Bruce dan berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, meskipun adikmu kesakitan, itu tidak akan rusak untuk sementara waktu." Bruce berkata tanpa sadar, "Bagaimana mungkin? Teman saya yang seorang dokter mengatakan bahwa itu sudah mati. Jika kamu tidak merawatku lagi, aku takut tanganku harus diamputasi." Charlie berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, ada Reiki di sini. Reiki tidak akan mati. Selama kamu berperilaku baik dan bekerja sama, aku akan menyembuhkanmu." Bruce tampak terkejut. "Reiki? Apa itu Reiki?" Charlie tidak menjawab pertanyaannya, tetapi bertanya dengan dingin. "Izinkan saya bertanya, apakah ada lorong rahasia di kantor Anda? Apakah Peter Yao dikunci di lorong rahasia itu oleh Anda?" Bruce tampak seperti melihat hantu sesaat, menatap Charlie dalam keheningan yang tertegun, bergumam. "Kau, apa yang kau lakukan? Siapa dia? Bagaimana kau tahu tentang jalan rahasia dan Peter Yao?" Charlie tersenyum dan berkata, "Saya datang ke sini hanya untuk Peter Yao." Saat dia mengatakan itu, Charlie mengirimkan energi spiritual ke otaknya, dan berkata dengan nada curiga, "Jawab pertanyaan yang baru saja aku ajukan." Bruce bergidik, dan otaknya langsung menganggap Charlie sebagai seseorang yang harus dipatuhi, dan dengan cepat berkata, "Memang ada lorong rahasia di belakang kantorku. Ada terowongan lift. Ada sel rahasia di bawah terowongan lift, dan Peter Yao terkunci di sana." Charlie bertanya lagi, "Selain Peter Yao, siapa lagi yang ada?" "Tidak seorang pun," Bruce berkata jujur, "dia satu-satunya di sana, terkunci di ruangan yang benar-benar tertutup. Saya makan dan minum sekali sehari." Charlie terus bertanya, "Mengapa keluarga Rothschild harus menahannya di sini?" Bruce berkata, "Itu karena dia mencuri sesuatu dari keluarga Rothschild." "Mencuri sesuatu?" Charlie mengerutkan kening dan bertanya, "Apa itu?" "Aku juga tidak tahu," Bruce menjelaskan. "Saya hanya tahu bahwa hal itu sangat penting bagi keluarga Rothschild, tetapi minggu itu Peter menolak untuk mengatakan yang sebenarnya, bahkan jika dia hidup atau mati. Beberapa waktu lalu, orang-orang dari keluarga Rothschild datang ke sini untuk menginterogasinya setiap hari, tetapi karena mereka belum bisa mendapatkan informasi berharga apapun darinya, mereka membiarkanku merawatnya dengan baik untuk sementara waktu." Charlie bertanya dengan dingin, "Bisakah kau menurunkanku?" "Ya." Bruce mengangguk tanpa ragu. Charlie bertanya lagi, "Jika aku punya waktu di sana, apakah keluarga Rothschild akan tahu?" "Tidak." Bruce berkata, "Saya yang bertanggung jawab di sini, dan saya akan melaporkan semua situasi kepada mereka. Mereka tidak memantau tempat ini secara langsung." Charlie merasa lega dan memerintahkan, "Turunkan aku sekarang." Bruce dengan hormat berkata, "Oke," lalu datang ke rak buku di kantornya. Ia mengeluarkan salinan Injil Yohanes, lalu menutupi seluruh sampul buku itu dengan telapak tangannya. Sesuatu yang ajaib langsung terjadi. Setelah memindai telapak tangan dan sidik jarinya, buku itu langsung mengeluarkan bunyi bip. Kemudian, panel belakang di balik rak buku kosong tiba-tiba terbuka, memperlihatkan serangkaian kamera. Bruce melangkah maju dan menatap kamera dengan mata terbelalak. Kemudian, salah satu rak buku perlahan terbuka, memperlihatkan pintu lift logam. Setelah pintu rak buku yang disamarkan terbuka lebih dari 45 derajat, pintu lift logam juga terbuka secara otomatis, memperlihatkan lift kecil. Pada saat ini, Bruce dengan hormat berkata kepada Charlie, "Tuan, silakan masuk."